Coba lo perhatiin dunia zaman sekarang. Semuanya serba cepat, serba berisik, dan serba memicu stres. Buka sosmed, isinya orang pamer pencapaian. Buka berita, isinya ancaman resesi. Di dunia nyata, bos lo ngamuk-ngamuk, atau chat lo tiba-tiba di-read doang sama orang yang lo sayang. Reaksi default kebanyakan dari kita? Panik, overthinking, meledak marah, atau nangis di pojokan kamar. Tapi anehnya, di tengah dunia yang lagi kacau balau ini, selalu ada satu atau dua orang yang kelihatannya santai banget. Mereka kena musibah, tapi mukanya lempeng. Mereka dikhianati, tapi responnya cuma senyum tipis. Apa mereka pakai susuk? Apa mereka mati rasa? Enggak bro, mereka nggak punya ilmu gaib. Mereka cuma udah ngehack cara kerja otak mereka. Mereka menguasai rahasia psikologi yang bikin mereka kebal dari badai emosi. Di video kali ini, kita bakal bongkar 8 rahasia logis biar lo bisa tetap tenang, kalem, dan punya mental baja di situasi sehancur apapun. Kalau lo nerapin 8 hal ini, gue jamin lo bakal jadi sosok yang paling disegani di ruangan. Yuk, turunin tensi lo, duduk yang tenang, pakai logika lo, dan kita mulai pembahasannya. Poin 1, lo bukan sutradara bumi, berhenti sok ngontrol segalanya. Kita mulai dari rahasia pertama yang jadi fondasi utama orang-orang kuat. Hukum kendali. Banyak dari kita yang gampang banget mental breakdown karena kita nyoba ngatur hal-hal yang literally di luar kuasa kita. Lo stres mikirin omongan tetangga. Lo panik mikirin apakah lo bakal keterima kerja atau enggak. Lo marah karena cuaca tiba-tiba hujan pas lo mau healing. Bro, wake up! Lo itu manusia biasa. Lo bukan sutradara bumi. Lo nggak punya remote control buat ngatur cuaca, ngatur respon HRD, apalagi ngatur mulut orang lain. Logika anak SD-nya gini. Kalau lo mau jalan keluar dan tiba-tiba hujan badai, lo nggak bakal teriak-teriak nyalain awan kan? Yang lo lakuin adalah ambil payung. Payung itu adalah respon lo. Lo nggak bisa ngontrol badainya, tapi lo bisa ngontrol apakah lo bakal kehujanan atau enggak. Orang tenang itu fokus 100% ke hal yang bisa dia kendaliin, pikiran dan tindakannya sendiri. Sisanya, bodo amat. Poin 2. Penyakit time travel. Otak lo bikin skenario fiktif. Rahasia kedua. Pernah nggak lo nggak bisa tidur jam 2 pagi karena mikirin, aduh, besok presentasi gue gimana ya kalau audiensnya ngetawain gue? Gimana kalau bos gue mecat gue minggu depan? Bro, selamat. Lo lagi kena penyakit time travel, alias overthinking. Lo lagi ngebawa otak lo jalan-jalan ke masa depan yang bahkan belum kejadian. Lo menciptakan musuh fiktif, masalah fiktif, dan skenario fiktif di kepala lo. Terus lo membiarkan fisik lo meresponnya seolah-olah itu nyata. Jelepnya gini, lo lagi bayar bunga buat utang yang bahkan belum lo pinjam. Orang yang tenang sadar betul kalau satu-satunya realita yang nyata adalah saat ini, detik ini. Kalau masa depan bawa masalah, hadapi nanti, pakai kekuatan lo di masa depan. Jangan ngeracuni ketenangan lo malam ini dengan masalah ilusi dari hari esok. Poin 3. Terima kalau hidup emang pahit. Stop toxic positivity. Masuk ke poin ketiga. Ini mungkin berlawanan sama apa yang sering diajarin motivator di luar sana. Pas lo lagi kena musibah berat, misal diputusin pacar atau di PHK, jangan maksa bilang, oh nggak apa-apa, semua akan indah pada waktunya. Itu toxic positivity bro. Itu cuma coping mekanisme murahan. Rahasia orang tenang itu bukan menyangkal rasa sakit, tapi penerimaan radikal. Kalau hidup lo lagi hancur, akui kalau itu hancur. Oke, gue baru aja dipecat. Dompet gue nipis, situasi ini emang sucks dan bikin gue sakit hati. Kenapa ini bikin tenang? Logikanya kayak orang jatuh ke pasir hisap. Semakin lo panik, meronta dan menolak kenyataan kalau lo lagi tenggelam, lo bakal makin cepat ketarik ke bawah. Tapi kalau lo rileks, diam dan menerima posisi lo malah bakal ngambang dan punya waktu buat mikir gimana cara keluarnya. Menerima realita seburuk apapun itu adalah langkah pertama menuju ketenangan. Poin 4. Hukum jeda 3 detik. Jangan jadi manusia remblong. Keempat, pernah nggak pas lo lagi debat, tiba-tiba ada orang yang ngeluarin kalimat nyakitin ke lo? Reaksi alami manusia purba di otak kita pasti pengen langsung balas maki-maki saat itu juga. Lo lepas kendali, lo melegak, dan akhirnya lo ngomongin hal kasar yang bakal lo sesali seumur hidup. Orang-orang tenang punya senjata rahasia yang namanya jeda 3 detik. Antara sebuah kejadian, stimulus, dan reaksi lo, itu ada ruang kosong. Orang yang gampang panik dan emosian, ruang kosongnya nggak ada. Mereka kayak mobil remblong, disenggol dikit langsung nabrak hancur. Tapi orang tenang, pas mereka diserang, mereka narik napas dulu. 1,
2, 3. Mereka ngasih waktu buat otak logisnya ngambil alih setir dari otak emosionalnya. Diam bukan berarti lo kalah atau lemah, bro. Diam ngasih jeda itu bukti kalau lo adalah tuan atas emosi lo sendiri. Poin 5. Kubur ekspektasi lo ke manusia, biar nggak gampang mewek. Kelima, akar dari segala kekecewaan dan rasa panik di dunia ini adalah ekspektasi yang ketinggian. Lo minjemin duit ke temen, lo berekspektasi dia bakal balikin tepat waktu. Lo bantuin rekan kerja, lo berekspektasi dia bakal bantuin lo balik. Pas realitanya mereka ingkar janji dan nusuk lo dari belakang, lo nangis darah, lo kecewa, dan lo ngerasa dunia ini nggak adil. Bro, jelepnya di sini. Jangan pernah menyandarkan ketenangan lo di pundak manusia lain. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa, dan tempatnya egois. Orang yang tenang itu udah ngatur ekspektasinya di titik nol. Mereka bantuin orang ya karena mereka pengen aja, bukan buat ngarep imbalan. Kalau temennya balas budi, anggap itu bonus. Kalau temennya berkhianat, mereka nggak kaget. Karena mereka udah logis mikir kalau manusia emang bisa berubah kapan aja. Poin 6. Sindrom karakter utama. Lo tuh nggak sepenting itu. Keenam, lo lagi jalan di mall, tiba-tiba lo kesandung dan hampir jatuh. Jantung lo langsung deg-degan parah, muka lo merah, dan lo ngerasa semua mata di mall itu lagi ngelihatin lo dan ngetawain kebodohan lo. Lo ngerasa malu berhari-hari. Ini namanya spotlight effect atau sindrom karakter utama. Lo ngerasa seolah-olah lo adalah pusat tata surya dan semua orang peduli sama gerak-gerik lo. Bro, sadar diri deh. Kenyataannya, nggak ada yang peduli sama lo. Orang-orang itu cuma ngelirik 2 detik, terus lanjut mikirin cicilan motor mereka sendiri, mikirin cucian di rumah, atau mikirin kerjaan mereka. Rahasia orang tenang adalah mereka sadar kalau mereka hanyalah figuran di cerita orang lain. Kalau lo bikin kesalahan kecil atau tampil kurang maksimal, santai aja. Otak orang lain terlalu sibuk mikirin diri mereka sendiri buat ngurusin blunder lo. Poin 7. Mode robot. Panik nggak ngelunasin utang lo. Ketujuh. Bayangin gedung tempat lo kerja kebakaran. Asap udah mulai tebal. Ada 2 tipe orang. Tipe pertama, nangis, lari ke sana kemari tanpa arah, teriak-teriak minta tolong. Tipe kedua, muka datar, nyari letak tangga darurat, ambil alat pemadam, dan jalan keluar pelan-pelan. Lo mau jadi yang mana? Kalau lo lagi kena masalah finansial yang berat, atau krisis di kerjaan, nangis dan guling-guling di lantai itu nggak bakal bikin saldo rekening lo nambah. Panik itu nggak memproduksi solusi, bro. Panik cuma memproduksi keringat. Orang yang tenang tahu kapan harus mencabut kabel emosinya dan menyalakan mode robot. Dalam kondisi krisis, yang lo butuhin adalah logika dingin. Oke, uang gue hilang. Apa yang bisa gue jual sekarang? Siapa yang bisa gue hubungin buat minta keringanan? Pakai otak lo, bukan otot hati lo. Simpen tangisan lo buat nanti kalau masalahnya udah beres. Poin 8. Kembali ke mesin lo. Tarik nafas panjang. Lo masih hidup. Dan yang terakhir, rahasia ke-8 yang paling basic tapi paling sering dilupain. Fisik lo adalah jangkar pikiran lo. Pikiran yang lagi panik dan kacau nggak bakal bisa ditenangkan pakai pikiran juga. Ibarat komputer lagi ngeheng, lo nggak bisa ngeklik aplikasi apa-apa kan? Yang lo lakuin apa? Betul, hard reset. Tekan tombol powernya. Buat manusia, tombol power itu adalah nafas lo. Waktu lo panik, nafas lo jadi pendek dan cepat. Itu ngasih sinyal ke otak kalau lo lagi diserang harimau. Putus sinyal itu. Pas lo lagi ngerasa mau meledak, berhenti ngomong. Pejamkan mata, tarik nafas dari hidung pelan-pelan 4 detik, tahan 4 detik, embuskan dari mulut 4 detik. Lakuin 5 kali. Balikin kesadaran lo ke pijakan kaki lo di lantai. Sadari kalau jantung lo masih berdetak. Sadari kalau di detik ini, di ruangan ini, lo baik-baik aja, dan lo masih hidup. Ketenangan sejati itu selalu dimulai dari kemampuan lo menguasai nafas lo sendiri. Nah, itu dia bro. 8 rahasia logis buat dapetin mental baja dan pikiran yang tenang di tengah situasi seburuk apapun. Ketenangan itu bukan bawaan lahir, bukan genetik. Ketenangan itu adalah skill dan pilihan. Pilihan untuk nggak merespon kebodohan dunia dengan kebodohan yang sama. Gimana? Mulai sekarang, kalau ada masalah, lo masih mau tantrum kayak anak kecil, atau lo mau berdiri tegak dan tenang layaknya orang dewasa beneran?
Dunia ini emang brutal, dan badai akan selalu datang silih berganti. Tapi kalau lo bisa mempraktikkan 8 hal tadi, badai segede apapun cuma bakal numpang lewat tanpa bisa menggeser kedudukan lo. Jadilah batu karang, biarkan ombaknya yang pecah, bukan diri lo. Buat sobat logika anak SD, jangan biarkan emosi murahan ngerusak masa depan mahal lo. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan share video ini ke teman lo yang gampang banget panik dan overthinking. Tetap pakai logika, kuasai pikiran lo, dan menangkan setiap badai kehidupan.